Halo, berjumpa lagi di Sale Godly Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar film kartun animasi DC ya, atau DC Comic. Nah, jadi film animasi DC atau DC Comic ini yaitu yang ternyata banyak menyimpan adegan sadis di dalamnya. Film animasi sekarang ini bukan hanya untuk anak-anak. Di zaman sekarang, animasi juga telah berkembang dan mulai melepaskan diri dari stereotip tersebut. Animasi seperti Castlevania, ya, Invisible, dan anime seinen asal Jepang menawarkan adegan yang hanya patut ditonton orang dewasa. Nah, jadi beberapa animasi ketiga itu ya, seperti Castlevania, Invisible, dan animasi seinen ya dari Jepang itu tontonannya tentu saja layaknya untuk animasi atau kartun, tapi untuk orang dewasa. Nah, dari berbagai sumber adaptasi komik DC atau DC ini adalah salah satu sumber yang selalu sukses. Mereka selalu mengambil tema unik dari kisah komik terbaik mereka. Nah, dari banyaknya film DC yang telah dirilis, ternyata di sini ada juga yang mengusung tema gore dan psychological thriller ya, yang sadis dan kelam. Di sini juga ternyata film DC ini banyak juga ya animasi superhero DC yang dark dan brutal. Tentu saja film animasi ini bukan buat anak-anak, seharusnya seperti itu. Nah, jadi inilah ya beberapa film kartun animasi DC yang banyak adegan sadisnya. Nah, yang pertama di sini ada Justice League ya, The Flashpoint Paradox, yang rilis pada tahun 2013. Justice League The Flashpoint Paradox. Ini adalah film animasi yang mengawali franchise DC Animated Movie Universe ya, atau DCAMU. Film ini menceritakan tentang The Flash yang tak sengaja merusak timeline sehingga menyebabkan Justice League tak pernah dibentuk dan Superman tidak eksis di sini. Di bumi, Flash harus bekerja sama dengan Batman dan Cyborg untuk mengembalikan realita dunia seperti sedia kala. Di film ini, para superhero kesayangan kita menjadi brutal. Nah, banyak sekali brutal di sini. Tanpa adanya Superman sebagai penengah dan simbol pemimpin. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini Wonder Woman menjadi tiran yang mengorbankan perang Atlantis dan dunia. Di sini juga banyak superhero bertindak sadis di film ini. Namun ini Wonder Woman jadi yang paling brutal ya. Nah, Wonder Woman ini jadi yang paling brutal dengan serangkaian aksinya. Nah, salah satunya yaitu seperti memenggal kepala merah, kemudian juga membunuh Aquaman dan menikam sajam ya di wujud remajanya. Jadi parah banget sekali ya untuk Wonder Woman ini, sungguh sadis sekali ya. Seorang superhero tapi kelakuannya sadis. Nah, untuk film selanjutnya di sini ya, film kartun animasi selanjutnya ada City of Demons ya, 2018. Nah, jadi Constantine memang selalu menjadi sisi lain dari superhero DC yang berfokus pada tema supranatural. Nah, jadi ini adalah Constantine ya. Constantine City of Demons 2018 rilisnya. Awalnya merupakan web series yang akhirnya dikompilasi menjadi film animasi. Nah, jadi film ini sengaja dibuat dengan gore berlebihan. Constantine City of Demons
menceritakan detektif supranatural John Constantine dalam misi barunya mencari obat untuk seorang anak yang mengalami koma selama 1 dekade lamanya. Selain vibe kelam, film ini punya banyak adegan gore yang cukup mengganggu. Nah, jadi kapan lagi ya kamu bisa nonton superhero DC dengan rasa Final Destination jika bukan di film ini? Jadi banyak adegan gore mengerikan dan sadisnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada lagi ya dari serial Justice League. Ini adalah Justice League Dark Apocalypse War ya pada tahun 2020 ya di sini. Justice League Dark Apocalypse War baca saja di sini adalah puncak dari babak pertama DCAMU ya. Film bernuansa gelap ini benar-benar cocok dengan tema keputusasaan para superhero. Film ini juga punya rekor kematian karakter superhero terbanyak. Jadi banyak korbannya. Dan semuanya sadis. Sadisnya banyak sekali. Film ini menceritakan perjuangan para superhero yang tersisa setelah Darkseid dan pasukan Paradom menyerang bumi dan membantai para pahlawan super. Nah, di sini banyak sekali yang bergugurannya para superhero. Di film ini kamu akan merasakan suasana mencekam yang jarang banget ada di film DC sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut saja ke film kartun animasi selanjutnya. Di sini ada juga Batman Gotham by Gaslight ya, yang rilis pada tahun 2018. Nah, jadi Batman Gotham by Gaslight adalah film animasi yang merombak cerita Batman ya, zaman modern ke era Victoria. Film bernuansa noir ini benar-benar kental dengan drama misteri seperti Batman di awal publikasinya. Itu ya. Selain vibe yang suram, film ini tergolong juga sadis ya. Film ini menceritakan sang kesatria malam Batman yang menjelajah gelapnya jalanan Gotham untuk mengungkap misteri pembunuh berantai. Nah, seperti itu ya. Di film ini Batman akan berhadapan dengan urban legend nyata, yaitu Jack the Ripper. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada Injustice tahun 2021. Ya. Apa jadinya bila Superman menjadi diktator yang jahat? Nah, jawabannya tentu saja adalah menjadi bencana besar. Dalam Injustice 2021, para Justice League harus melawan superhero terkuat tersebut. Jadi mereka harus melawan Superman di sini ya, yang menjadi jahat, mengubah mindset menjadi diktator. Nah, hal tersebut disebabkan oleh ulah Joker. Ternyata ini adalah ulah Joker yang memanipulasi Superman untuk membunuh Lois Lane. Nah, ini ya. Banyak adegan sadis dan brutal yang dilakukan para superhero di film ini, terutama di sini Superman ya, yang sudah tidak terkendali, seperti menghabisi Hulk ya. Ternyata Superman lebih menyeramkan dari seluruh penjahat yang pernah dilawan Justice League. Nah, seperti itu ya. Dari film Justice League ini, jadi Superman-nya jadi jahat, membantai semua superhero, termasuk adegan sadis saat membunuh Hulk di sini ya. Nah, selanjutnya di sini adalah Batman The Killing Joke ya, yang rilis pada tahun 2016. Film ini mengadaptasi novel karya Alan Moore dengan judul yang sama, yaitu Batman The Killing Joke 2016. Berpusat pada konflik Batman dan Joker ya, yang dikupas lebih dalam.
Daripada menegakkan adegan gore yang sadis, film ini lebih berfokus pada psychological thriller yang bikin perasaan penonton campur aduk. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada adegan Joker menyiksa Batgirl ya. Dan berbagai siksaan mental menjadi poin utama dari film ini. Sampai saat ini Batman The Killing Joke 2016 masih jadi salah satu film animasi terbaik dalam menggambarkan kegilaan dari Joker. Jika suka Joker 2019, kamu wajib menonton film ini. Juga bisa mendalami kisah si badut psikopat ini atau Batman. Nah, jadi film animasi superhero DC membuktikan bahwa film animasi juga dapat menyampaikan cerita kelam dan sadis dengan sempurna ya. Walaupun dalam format animasi, namun adegan mengganggu benar-benar dieksekusi dengan sempurna. Jadi banyak juga ya adegan sadis-sadisnya. Jadi itulah ya beberapa film kartun atau beberapa kartun animasi DC yang banyak adegan sadisnya. Baik, demikianlah ya untuk cerita atau kisah kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara like, share video ini, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.